Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita. Sebelum kita memulakan puji-pujian kita pada hari ini, mari saya pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang 6 hari yang lalu. Hinggalah pada Sabatnya Tuhan, kami sudah siap untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami serahkan cuma ini dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu di dalam LP Mai 221 Ingat Hari Sabat. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Tuhan dan disucikannya, yang berikan perdamaian dengan sukacita, sinar kemuliaan turun dari syurga. Selamat datang hai hari Sabat. Selamat datang hai hari Sabat. Sucikanlah Sabat dan sembahlah Yesus yang jadi juru selamat manusia. Dan kalau kita ikut juru selamat kita kelak akan turut minum air hidupnya. Selamat datang hai hari Sabat. Selamat datang hai hari Sabat. Hari kesukaan, perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. O Juru Selamat Yesus, indahlah cintamu, marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang hai hari Sabat. Selamat datang hai hari Sabat. Sungguh Sabat Tuhan itu sungguh indah. Sebagai lagu pembuka, mari kita nyanyikan lagu dalam LP Mai 138 Puji pada Tuhan. Puji pada Tuhan karena cintanya diberikan anaknya untuk manusia. Dosa dihapuskan dengan korbannya, memberi hidup untuk semua manusia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria
datang pada Bapa Yesus anaknya, memberi kemuliaan pada Tuhanku. Keselamatan sempurna dengan Yesus kepada manusia diberinya. Orang yang berdosa tapi percaya, mengampunan dosa akan diberi. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Besarlah anugerah kepada kita, bersoraklah kita mengikut Yesus. Kesucian dan keagungan Tuhan terangi jalan memimpin umatnya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya bacakan cerita mission kita pada Sabat ini yang bertajuk Bayi Mukjizat, mengenai Nelam dari Joshua, Daryl dan Neshaun dari negara India. Kami inginkan seorang bayi. Selepas 2 tahun perkawinan, saya memberitahu suami saya, Daryl, kita belum mempunyai bayi. Mari tanyakan kepada dokter mengapa. Daryl bersetuju walaupun dia tidak mau pergi. Di hospital, kami bercakap dengan dokter. Saya tidak hamil, saya kata. Bolehkah kamu membantu kami? Dokter itu bersetuju. Tapi Daryl berkata, Tuan, dokter, kami tidak pernah berdoa tentang perkara ini. Memang benar sudah 2 tahun lamanya, tetapi saya ingin berdoa terlebih dahulu dan kemudian kembali. Dokter bertanya, berapa lama kami mau berdoa? Daryl merupakan seorang pastor, berkata sebulan. Jadi kami berdoa. Kemudian saya mengandung. Kami sangat teruja. Saya bergegas pergi berjumpa dengan dokter itu. Dia mengesahkan bahwa saya mengandung. Namun, dia mengingatkan bahwa bayi itu kelihatan kecil. Tetapi jangan risau, katanya. Makan dengan baik, bayi itu akan baik-baik saja. Saya pergi berjumpa dokter untuk pemeriksaan biasa secara tetap. Selepas 5 bulan, dokter mengatakan bahwa bayi tidak bertumbuh dengan normal. Daryl dan saya sangat bimbang. Jangan bimbang, kata dokter. Saya akan memberikan obat yang akan membantu meningkatkan berat badan bayi itu. Pada pemeriksaan seterusnya, berat saya telah meningkat, tetapi berat bayi adalah sama. Kembali semula dalam beberapa minggu, kata dokter itu. Pada pemeriksaan seterusnya, ahli radiologi bimbang. Sepertinya ada masalah, katanya. Saya tidak pikir bayi itu akan hidup. Ahli radiologi itu mempunyai pendapat kedua. Dokter itu juga berpikir bahwa bayi itu tidak akan selamat dan mencadangkan penguburan. Daryl dan saya sangat kecewa. Kami berdoa, Tuhan, kami telah melayani Engkau, kata Daryl. Tunjukkan kepada kami apa yang perlu dilakukan. Daryl menghubungi saudara kembarnya yang bekerja sebagai pakar pediatrik di tempat lain di India. Saudara kembarnya itu mengasyorkan supaya mereka melawat hospital lain. Di hospital baru, seorang dokter menjalankan ujian. Dengar, katanya. Bayi itu kelihatan normal bagi saya.
Mari kita lihat berapa lama kita boleh memanjangkan kehamilan ini. Apa peluang kami dari rebutannya? Anda seorang pastor, jawab dokter. Anda percaya pada doa, berdoalah, ada kuasa di tangan Tuhan. Saya dimasukkan ke hospital. Setiap jam kaki tangan hospital memeriksa bayi. Pada malam itu, seorang dokter muda yang bertugas mendekati kami. Kami kelihatan seperti pasangan yang bahagia. Katanya, kenapa kamu risau? Kami beritahu dia berkata bahwa dia telah dilahirkan dalam keluarga bukan Kristen, tetapi telah menerima Yesus. Bolehkah saya berdoa untuk kamu? Katanya. Dia menundukkan kepalanya dan berdoa. Jika engkau dapat menghentikan matahari, engkau boleh melakukan keajaiban dalam kehidupan keluarga pastor ini. Doanya memberi kami keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. 2 hari kemudian, dokter menyatakan kebimbangan. Bayi itu sangat kecil. Peluangnya untuk bertahan hidup adalah tipis. Katanya, tetapi jangan risau. Kami akan buat yang terbaik. Bayi dilahirkan pada hari Sabat, beratnya hanya 680 gram. Dokter sangat gembira apabila bayi mulai menangis. Dia meletakkannya di atas ventilator. Dia tidak tahu apa kata-kata untuk memberikan keyakinan kepada kami. Dia hanya berkata, kami melakukan yang terbaik. Pelajar Adventist dari College Perubatan berdekatan datang dan bernyanyi untuk kami pada petang hari Sabat. Kami sangat gembira. Kami percaya Tuhan akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawa bayi laki itu. Sangat berat untuk melihat bayi kecil itu dengan banyak cium. Kami tidak dapat menyentuhnya. Kami hanya boleh menyanyi dan berdoa. Jangan kecewa, Tuhan akan menjaga kamu. Daryl dan saya menyanyi. Dalam 3 hari, berat bayi menurun kepada 600 gram. Dokter bimbang tentang pembedahan yang akan datang yang dia telah menjadwalkan untuk menyelamatkan nyawa bayi. Saya meminta kepada dokter Adventist untuk berdoa. Tuhan, saya tidak tahu sama ada bayi ini dapat bertahan hidup atau tidak. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang melakukan keajaiban. Sekiranya kehendak-Mu, Engkau boleh meningkatkan berat badan bayi ini untuk bertarung. Semoga bayi itu menjadi satu kesaksian. Keesokan harinya, bayi itu meningkat. Berat badan dia menjadi 10 gram. Setiap hari selepas itu, dia meningkat berat badan. Apabila dia mencapai 1,6 kg selepas 3 bulan, dokter mengumumkan bahwa dia boleh pulang ke rumah. Bayi kecil kamu telah dimasukkan ke hospital untuk seketika, katanya. Saya pikir dia sudah bersedia untuk pulang ke rumah. Seorang dokter lain kagum karena bayi itu telah dapat bertahan. Ini adalah hasil daripada doa kamu, katanya. Ianya benar-benar adalah tangan Tuhan. Kami menamakan budak laki itu Neshaun, yang bermaksud keajaiban. Dalam bahasa Ibrani, kami harap dia tidak pernah akan lupa bahwa dia adalah satu keajaiban. Kami telah mendedikasikannya untuk melayani Tuhan sebagai seorang pastor suatu hari nanti. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Setiap nafas yang diambil Neshaun adalah kesaksian bahwa dia memuji Tuhan. Puji Tuhan. Persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina 2 buah gereja di Bandar Nelam, Bengaluru. Terima kasih karena merancang pemberian persembahan dengan murah hati. Shalom, salam sejahtera dan selamat hari Sabat diucapkan kepada semua penonton yang menonton kebaktian sekolah Sabat secara live di YouTube pada hari ini. Pada saat ini kita akan mempelajari satu lagi pelajaran sekolah Sabat yang baru yang bertajuk Hukum sebagai Guru. Nah, saya tidak berseorangan pada pagi Sabat ini. Saya ditemani oleh 5 lagi sahabat saya yang akan membahaskan pelajaran kita di hari Minggu akan disampaikan oleh saudari Bella. Di pelajaran kita hari Senin akan dibahas oleh saudara Alwin. Dan seterusnya di hari Selasa akan dibahas oleh saudari Ariona. Di hari Rabu
akan dibahaskan oleh saudari Zora, dan di hari Kamis akan dibahas oleh saudara Delphon. Sebelum kita memulaikan perbincangan atau pembahasan sekolah sahabat kita pada pagi ini, mari sama-sama saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga. Terima kasih ya Tuhan oleh karena berkat serta kasih-Mu kepada kami. Pada pagi Sabat ini kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama mempelajari sekolah Sabat, pelajaran ketiga yang bertajuk Hukum sebagai Guru. Apapun yang kami pelajari pada pagi Sabat ini, biarlah itu dapat kami simpan dalam hati, dan seterusnya kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Beserta dengan kami ya Tuhan, agar kami sentiasa fokus di dalam kebaktian sekolah Sabat ini. Terima kasih karena sudah mendengar dan menjawab doa dengan pasti. Doa dan harapan ini kami serahkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini bertajuk Hukum sebagai Guru. Sebagai ayat inti mari kita buka. Kita buka Ulangan 6 ayat 5. Di sini saya bacakan Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Manusia mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa serta kekuatan. Inilah ringkasan hukum yang diberikan Musa kepada kita ataupun bangsa Israel pada waktu itu. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan itu berarti kita menerima apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita menuruti hukumnya karena kasih yang kita semua manusia sudah terima. Kasih karunia Yesus yang manusia terima oleh iman, itulah yang memberi keselamatan kepada manusia. Timbul persoalan dalam benak pikiran kita, kalau begitu apakah tujuan hukum diberikan Tuhan kepada manusia? Hukum bukan hanya menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi menunjukkan bahwa manusia itu berdosa dan membutuhkan solusi bagi keberdosaannya. Saya selalu katakan hukum itu diibaratkan sebagai sebuah cermin. Hukum itu sebagai cermin. Apabila kita melihat cermin, cermin itu memberitahu kepada kita di mana bahagian muka kita yang ada kotoran. Begitu juga dengan hukum. Hukum memberitahu kepada kita apa yang salah yang sudah kita lakukan. Dosa yang sudah kita lakukan. Hukum itu menunjukkan kepada manusia bahwa manusia memerlukan keselamatan, kelepasan dan kuasa dan kehadiran dosa dalam dirinya melalui kasih karunia Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, keberadaan sebagai orang berdosa, kita tidak sanggup hidup benar di hadapan Tuhan dan kita membutuhkan keselamatan. Manusia membutuhkan keselamatan. Dan kita memerlukan ajaran hukum Tuhan. Ini adalah proses pendidikan, yaitu mengajarkan hukum kepada manusia, hukum Allah kepada manusia, agar manusia boleh tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di hari Minggu yang akan dibawakan dan disampaikan oleh Saudari Bella. Terima kasih kepada moderator. Shalom dan selamat hari Sabat buat kita semua. Pelajaran pada hari Ahad bertajuk Mengasihi dan Takut akan Tuhan. Bagi mendalami pelajaran Ahad ini, saya senang sekali untuk membawa kita semua untuk membuka Alkitab dalam Ulangan 31 ayat 12.
Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara-saudari, Tuhan bersungguh-sungguh tentang cara Dia memberi hukumnya kepada Israel. Tuhan mengajar dan mengulanginya dengan menghantar nabi serta menggunakan hamba-hambanya untuk menyampaikan message-nya. Dalam Ulangan 31 ayat 13, kita dapat lihat bagaimana Musa menekankan betapa pentingnya generasi akan datang mempelajari hukum itu. Terdapat proses yang perlu kita ikuti, yaitu yang pertama adalah dengar ataupun hear, kedua belajar, learn, dan yang ketiga adalah takut akan Tuhan, yaitu fear. Kita tidak mempunyai kecenderungan semula jadi untuk takut akan Tuhan. Kita mesti belajar untuk melakukannya. Dan sudah tentunya ketakutan ini mesti datang dengan kasih. Musa juga menyiratkan bahwa pengetahuan dan takut itu adalah satu proses dan bukannya hubungan sebab dan akibat yang serta-merta. Saudara-saudari, jadi apakah maksud takut akan Tuhan jika kita juga diberitahu untuk mengasihi Tuhan? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Ahad ini, ada menyatakan perbandingan bagaimana cara seorang anak mengasihi dan takut akan ayah yang baik, di mana ayah tersebut menyatakan cinta dan asuhannya dengan menunjukkan bahwa apa yang dia katakan adalah benar-benar dia maksudkan. Dan sudah tentunya apabila kita melihat karakter ayah ini, jika anak tersebut melakukan kesalahan, sudah tentunya anak tersebut akan menerima akibat daripada kesalahan tersebut. Ia adalah sama seperti yang dimaksudkan dengan mengasihi Tuhan dan juga takut kepada Tuhan. Saudara-saudari, lebih banyak kita mempelajari mengenai Tuhan, kita akan lebih mengasihi Dia. Tetapi pada masa yang sama, kita juga lebih takut kepada Tuhan karena kita sadar bahwa betapa besarnya dosa kita. Mari kita lihat dalam Mazmur 111 ayat 10 yang mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ini adalah sistem pembelajaran sederhana yang memungkinkan anak-anak dan juga orang dewasa belajar tentang permulaannya kebijaksanaan itu, yaitu takut akan Tuhan. Sekian sahaja pelajaran pada hari Ahad. Kembali kepada moderator. Satu pernyataan yang tertarik untuk saya ulang di pelajaran kita pada hari Ahad ini adalah semakin kita belajar banyak tentang Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan karena kebaikannya. Namun pada masa yang sama, semakin banyak kita mengetahui tentang Tuhan, kita juga akan lebih takut kepadanya karena kita dapat melihat betapa kudus dan benarnya Dia dan betapa berdosanya kita manusia ini. Terima kasih Saudari Bella yang sudah menjelaskan kita untuk pelajaran di hari Ahad. Kita akan lanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Isnin yang bertajuk kesaksian menentang kamu yang akan disampaikan oleh Saudara Alwin. Selamat Hari Sabat. Terima kasih kepada moderator kita. Kita teruskan pembelajaran kita di hari Isnin.
kesaksian menentang kamu. Apabila Musa mengetahui bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal dunia, dia tahu keadaan apa yang dia akan tinggalkan. Dan hal ini menyebabkan dia berpikir, apa yang harus dia lakukan untuk bangsa Israel. Musa seperti seorang guru. Dia tahu bagaimana keadaan, potensi dan juga tabiat murid-muridnya. Dia tahu bahwa apabila dia sudah tidak ada, bahwa orang Israel, bangsa Israel akan memberontak. Mereka akan melupakan janji mereka kepada Tuhan. Pelajaran kita mengatakan, atas kebimbangan tersebut, Musa mengingatkan bangsa Israel melalui perintah dan arahan yang jelas supaya bangsa Israel ingat janji mereka dengan Tuhan. Tapi dengan pesanan dan ajaran, sudah pasti itu mudah dilupakan. Musa membawa kitab hukum Taurat yang mengandungi perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan di hadapan bangsa-bangsa Israel, kemudian meletakkannya bersama dengan tabut perjanjian supaya ia menjadi satu kesaksian bagi mereka semua. Pelajaran kita di hari Senin juga mengajak kita untuk berpikir, hukum itu ialah sebuah saksi. Hal ini demikian karena hukum akan seperti yang dijelaskan oleh bendahara kita adalah seperti sebuah cermin yang akan memberi gambaran keadaan kita. Apa keadaan kita salah ataupun kita dalam laluan yang betul, ataupun kita dalam keadaan yang betul. Ia sebuah saksi untuk kita semua yang akan menegur kita apabila kita dalam keadaan yang salah ataupun jalan yang salah. Jadi Musa sangat merasakan melalui kitab hukum Tuhan tersebut dapat memberikan peringatan kepada bangsa Israel untuk tetap setia dan mengingati perintah-perintah Tuhan, yaitu saksi hukum Tuhan. Tidak cukup dengan itu, Tuhan mengarahkan Musa supaya mengajar bangsa Israel akan sebuah lagu. Wah, waya besar mereka. Tuhan mengajar Musa satu lagu. Dan Musa mengajar lagu tersebut kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk supaya bangsa Israel ingat hukum-hukum Tuhan. Dan hukum-hukum Tuhan itu akan menjadi saksi yang akan memperingati mereka kehidupan ataupun setiap pelanggaran yang mereka lakukan di masa hadapan. Dan kita tahu bahwa walaupun demikian bangsa Israel tetap melupakan Tuhan. Saudara-saudari, hukum ialah satu saksi. Saksi yaitu yang memberitahu kita kasih Tuhan kepada kita. Kita tahu bahwa oleh karena dosa kita sudah mati. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan memberikan kita satu peluang untuk kembali menjadi insan yang sempurna seperti yang asal di surga. Dan itu memerlukan kita berubah dengan satu standar yang Tuhan tetapkan. Bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi satu standar yang layak dalam kerajaan surga? Tuhan berikan hukum-hukum
Apabila kita mengikuti hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, itu dapat membentuk diri kita kepada satu standar yang Tuhan tetapkan untuk layak bersama dengan Tuhan. Ingat saudara-saudari, hukum Tuhan mengajar kita, saksi kepada kita, apa yang patut kita lakukan di masa hadapan. Kiranya itu terus membantu kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kembali kepada moderator. Kita dapat lihat melalui pelajaran di hari Senin bagaimana Musa tidak hanya membicarakan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel, tetapi dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, hukum itu seolah-olah ia adalah makhluk hidup yang berkuasa untuk menegur hati manusia. Dan Musa juga menuliskan sebuah lagu yang bagi orang Israel nyanyikan selalu. Untuk apa? Supaya mereka sentiasa mengingat hukum Taurat itu di dalam benak pikiran mereka. Betapa pentingnya hukum Taurat itu kepada manusia, agar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih saudara Alwin yang sudah menjelaskan pelajaran di hari Senin. Kita akan teruskan pelajaran kita di hari Selasa yang akan disampaikan oleh saudari Ariona Jun yang bertajuk Supaya Engkau Makmur. Dipersilakan. Terima kasih moderator dan selamat hari Sabat semua. Jadi pelajaran hari Selasa adalah mengenai supaya engkau makmur. Di seluruh Alkitab kita mendengar mengenai hasil lain akibat mengenali dan menuruti hukum Tuhan. Mari kita baca Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh berdindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan dari Yosua 1 ayat 7 dan 8 kita belajar di sini yang kita harus menuruti perintah Tuhan. Dan bukan saja itu, kita harus merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Dan hasilnya adalah kita akan berhasil, makmur dan berjaya. Idea kejayaan lahir daripada ketaatan mungkin berbeza daripada apa yang dunia kita ukur. Ramai orang hari ini percaya yang kejayaan itu hanya berhasil melalui inovasi, creativity, dan berdikari. Untuk berjaya, kita juga memerlukan bakat dan pengambilan risiko yang luar biasa. Namun demikian, di mata Tuhan, kejayaan memerlukan sekumpulan sumber yang berbeza. Di dalam Wahyu 14 ayat 12, jelas tertulis di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi 3 perkara penting untuk berjaya melalui Alkitab, yaitu ketekunan, yang kedua menuruti perintah Tuhan, dan iman kepada Yesus. Perjanjian lama, perjanjian baru, wasiat lama, wasiat baru tidak menjadi masalah. Sebagai orang Kristen yang mempercayai Alkitab, kita dipanggil untuk mematuhi hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum itu juga dikenal sebagai dosa. Hanya akan menyebabkan kesakitan, penderitaan, dan kematian kekal. Siapakah yang belum belajar untuk dirinya sendiri atau melihat sendiri
akibat dosa, akibat pelanggaran hukum Tuhan, sama seperti Israel purba yang menjadi makmur dengan mematuhi hukum Tuhan, walaupun mereka juga memerlukan kurnia kasih, itu juga tidak berbeza bagi kita hari ini. Oleh itu, sebagai sebagian daripada pendidikan Kristen kita, perlu memelihara hukum Tuhan sebagai komponen utama daripada ertinya hidup oleh iman dan percaya pada kasih kurnia Tuhan. Kita kembali kepada moderator. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, definisi daripada dosa itu. Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Mungkin pada saat ini kita masih belum merasakan kemakmuran dalam kehidupan kita. Ingat, sama seperti bangsa Israel purba yang menjadi makmur dengan mematuhi hukum Tuhan, kita juga boleh jadi sama seperti mereka. Mungkin kita tidak rasakan kemakmuran itu di dunia ini, tetapi nescaya kita akan merasakan kemakmuran itu apabila kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih saudari Ariona yang sudah menjelaskan pelajaran sekolah sahabat di hari Selasa. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang seterusnya untuk hari Rabu yang bertajuk kesukaran dan perjuangan para pemelihara hukum yang akan dibawakan oleh saudari Zora. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Di dalam pelajaran kita pada hari Rabu membawa kita kepada tajuk kecil kita, yaitu kesukaran dan perjuangan para pemelihara hukum. Seperti yang telah diterangkan oleh rekan saya sebentar tadi dalam pelajaran hari Selasa, bagaimana kita mendengar mengenai hasil lain akibat mengenali dan menuruti hukum Allah. Di dalam pelajaran pada hari Rabu, terdapat banyak faedah untuk mengikuti hukum Tuhan. Kita mengambil contoh tokoh di dalam Alkitab seperti Yosua, di mana Tuhan berkata, Yosua akan berhasil kemana-manapun ia akan pergi, ataupun Raja Hizkia yang melakukan apa yang baik, jujur dan benar di hadapan Allah. Dengan penurutan dan pelayanannya terhadap rumah Allah, Tuhan memberkati dia dengan kemuliaan, kehormatan, kekayaan, dan menyelamatkan dia daripada tangan musuh mereka. Namun, saudara-saudari, realiti nyata di dunia kita memperhatikan bahwa orang yang setia dan yang menurut hukum tidak semestinya diberikan jaminan untuk mendapat kemakmuran. Tuhan tidak menjanjikan kemakmuran jika kita mengikuti Dia. Kita boleh mengambil contoh daripada cerita Alkitab, yaitu seperti Ayub, Yohanes Pembaptis, dan juga Paulus. Mengapakah mereka ditimpa demikian? Dalam Yakobus 1 ayat 12, saya bacakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan barang siapa yang mengasihi Dia di sini ialah jika kita menuruti segala perintah Tuhan ataupun hukum Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang berdosa, di dalam dunia kejahatan, di mana satu dunia mengetahui akan kontroversi yang berterusan dan tidak ada yang kebal terhadapnya, yaitu dosa. Tetapi apakah maksud kemakmuran bagi kita? Menurut Permazmur dalam ayat Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelantaraanmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dalam ayat ini, lebih baik kita berada dalam kesesakan ataupun masalah, tapi berada di dalam hadirat Tuhan
daripada kita berada dalam kemakmuran tetapi jauh daripada Tuhan. Cuma itu saja dalam pelajaran hari Rabu kita. Kembali kepada moderator. Kita sering bertanya, kenapa orang yang setia itu masih lagi menderita? Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita yang setia kepada Tuhan kita. Terima kasih kepada Saudari Zora yang sudah menjelaskan pelajaran di hari Rabu. Kita akan teruskan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis yang bertajuk Yesus Teladan Kita, yang akan disampaikan oleh Saudara Delphon. Terima kasih moderator kita, Ben. Selamat Sabat. Dan pada pelajaran hari Kamis ini, Yesus Teladan Kita mengatakan Yesus Kristus, Putera Tuhan, menjalani satu-satunya kehidupan manusia 100% dalam ketaatan yang sempurna kepada Tuhan, dalam ketaatan yang sempurna kepada penurutan hukum Tuhan. Dia melakukan ini supaya dia bukan saja menjadi pengganti, penebus kita, tetapi menjadi teladan bagi setiap kita. Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 menuliskan ini. Barang siapa mengatakan ia di dalam dia, ia itu merujuk kepada kita dan dia itu merujuk kepada Yesus. Ia wajib, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekiranya kita menumpukan pandangan kita kepada kehidupan dan pelayanan Yesus di bumi ini, dengan mudah sekali kita melihat, merasakan bagaimana dia menyenangkan Bapa dengan ketaatannya. Dalam Lukas 2 ayat 51 dan 52 mengatakan, ia berjalan bersama mereka ke Nazaret. Ia tetap dalam asuhan mereka, Yusuf dan Maria. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia karena penurutannya. Dalam Filipi 2 ayat 8, dalam keadaan manusia, 100% manusia, dia merendahkan diri dia. Dia taat sampai kepada kematiannya di kayu salib. Dalam Ibrani 5 ayat 8, walaupun dia seorang anak Tuhan, tetapi dia belajar taat dari penderitaannya. Dalam Yohanes 8 ayat 28 dan 29 mengatakan, Yesus mengatakan, dia tidak mengatakan dari diri dia sendiri, tetapi apa yang diajarkan oleh Bapanya, Bapa yang di surga. Dia tidak melakukan apa yang dikehendakinya sendiri, tetapi kehendak Bapa. Dia tidak sendirian. Dan Tuhan, Allah Bapa menyertai dia. Sebab apa saja yang diperbuatnya adalah dikenan oleh Bapa. Dan sememangnya, Yesus Kristus kita, dia telah menggenapi nubuatan, menjadi juru selamat yang sudah dinyatakan terlebih dahulu dalam perjanjian lama. Dan juga dia menjadi teladan bagi kita semua. Sama seperti Tuhan memberitahukan kepada Musa untuk menuliskan hukum 10 sebagai saksi kepada Israel, bangsa Israel. Begitu juga dengan Kristus, Yesus kita,
Dia menjadi saksi yang hidup, penghidupan kesaksian kepada para rasul, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang berdosa, dan kepada yang kudus juga. Sekarang berbanding dengan bangsa Israel dahulu, mereka satu peraturan yang harus dituruti, tetapi kita sangat beruntung sebab kita punya Yesus dalam bentuk darah dan daging yang menjadi teladan kita. Saudara-saudari, pelajaran pada hari ini, pada kami, teladan kita, menyoal kepada kita, menyatakan satu soalan kepada kita, adakah orang lain, adakah yang lebih layak daripada Yesus menjadi teladan kita? Sudah tentu jawabannya tiada. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mengimani Kristus itu cukup, tidak perlu ikut hukum. Saudara, saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan apa yang disebut iman kepada Kristus yang membenarkan kebebasan kita ataupun kebebasan kita untuk tidak menuruti ataupun mengikuti kewajiban taat kepada Tuhan, itu bukan iman, tetapi satu anggapan dan lebih keras lagi satu keangkuhan. Sebab dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan juga dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan itu adalah maut. Yesus layak, sangat layak menjadi teladan bagi kita. Sedangkan dia seorang anak, tetapi dia menurut hukum, taat kepada Tuhan. Saudara-saudari, mari kita renungkan bagaimana untuk kita tiap hari untuk lebih mengikuti teladan Yesus dan menjadi guru yang lebih baik kepada orang lain, menjadi saksi kepada orang lain yang efisien. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Delphon yang sudah membahaskan pelajaran kita di hari Kamis. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini, saya senang untuk bacakan suatu tulisan Nyonya Ellen G. White yang terdapat di dalam buku yang dituliskannya yang berjudul Education, halaman 16. Saya bacakan. Kasih dasar kepada penciptaan dan penebusan adalah dasar kepada pendidikan sejati. Itu dibuat menjadi nyata di dalam hukum yang Tuhan telah berikan sebagai panduan hidup. Hukum yang pertama yang terbesar ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dalam mengasihi Dia yang abadi dan maha kuasa dengan segenap kekuatan jiwa dan hati berarti satu pengembangan tertinggi bagi setiap kuasa. Ia bermakna bahwa dalam keseluruh kewujudan tubuh, minda, dan juga jiwa, itulah atom untuk Tuhan itu dimuliakan. Sama seperti hukum pertama adalah hukum yang kedua.
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih menuntut kesetiaan tubuh, minda, dan jiwa kepada pelayanan Tuhan dan kepada sesama manusia. Pelayanan ini sementara ia membuat kita menjadi berkat kepada orang lain, ia juga membawa berkat terbesar bagi diri kita sendiri. Kita akan menjadi peserta yang meningkat kepada sifat ilahi. Kita telah disesuaikan untuk syurga, karena kita menerima syurga di dalam hati kita. Begitulah saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, bagaimana pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini mengajarkan kita betapa pentingnya hukum itu dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tajuk kita, hukum sebagai guru. Hukum mengajarkan kita untuk kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima-lima sahabat saya yang sudah menerangkan dan membahaskan pelajaran dari hari Minggu sampailah habis kepada pelajaran kita pada hari ini dengan baik. Saya ucapkan sangat berterima kasih kepada mereka. Dan untuk menutup kebaktian sekolah Sabat kita pada pagi ini, saya mempersilahkan Saudari Ariona untuk memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih atas peluang untuk belajar sekolah Sabat. Bapa, kiranya segala sesuatu yang kami pelajari pada Sabat ini kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat mengongsikan kepada orang lain supaya mereka dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bapa, terima kasih karena berkat hari Sabat-Mu akan terus beserta dengan kami, dan terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami mau serahkan doa ini sepenuhnya di tangan-Mu hanya melalui nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam takhta kerajaan sorga. Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemuliaan. Saat ini Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Di atas kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat Tuhan. Sehingga kami dapat bersama-sama dengan Tuhan pada pagi hari Sabat ini. Ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada saat ini. Ampuni juga segala pelanggaran kami, dosa kami, baik dosa yang kami sadar ataupun tidak Tuhan. Ini kami supaya kami senantiasa layak di hadirat Tuhan dan kami layak menyembah-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan memulakan kebaktian kami. Kami mohon supaya Roh Al-Kudus Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Terlebih pembicara kami pada Sabat ini, yaitu Pastor Helmi. Kiranya Tuhan, Engkau akan menyertai dia, memberkati dia, mengurapi dia Roh Al-Kudus dari sorga, supaya apa saja yang dia sampaikan, semua itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga, juga kami berdoa kepada anggota-anggota gereja kami, di mana saja mereka berada. Biarlah Engkau terus menyertai mereka, supaya mereka juga turut serta di dalam perbaktian ini. Supaya mereka juga akan mendengar khotbah ini dan mereka akan kongsikan kepada orang lain. Syukur, terima kasih Tuhan karena Kau senantiasa
mendengarkan doa kami, dan mengampuni kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat. Saya bacakan bacaan persembahan dan persepuluhan kita pada Sabat ini yang bertajuk Pokok Oren yang Istimewa Itu. Saya tidak belajar tentang persepuluhan di dalam kelas baptisan, kata Angelo Donaldo, seorang pendeta Advent Angola. Dia menerangkan bahwa dalam tahun 1977, ayahnya adalah seorang pendeta di Luau di sempadan Republik Demokratik Kongo, 1.580 km batu dari Luanda, ibu kota negara itu. Walaupun saya masih sangat muda, kata Angelo, saya boleh mengingati dengan sangat baik. Terdapat 10 pokok oren di sekeliling rumah kami. 7 adik-beradik saya dan saya boleh memakan buah oren dari mana-mana 9 pokok itu, kecuali yang ke-10, pokok yang paling banyak berbuah, karena ayah saya akan membawa ke semua buah itu ke gereja sebagai persepuluhan, kata Angelo. Kadang-kadang ayah saya bahkan bersembunyi di bawah pokok itu pada waktu malam untuk menghalang pencuri mengambil buah-buahnya. Tambah Angelo, pada hari ini saya sangat bersyukur dengan kehidupan penuh setia ayah saya. Pendeta itu membuat kesaksian karena teladannya mempengaruhi beberapa daripada keputusan kerohaniannya. Saya percaya bahwa kehidupan ayah saya yang taat menjadi sebab mengapa semua anak-anaknya, kecuali seorang, adalah anggota-anggota gereja yang setia pada hari ini, kata pendeta sambil mengenang masa lalu. Di rumah, bukan di gereja, saya belajar untuk menghormati Tuhan dan mengembalikan persepuluhan, katanya lagi. Sama seperti ayah Angelo, Bapa Surgawi kita juga memberikan ke semua pokok di dalam taman itu kepada Adam dan Hawa, kecuali satu yang telah disimpan untuk dirinya. Sekiranya mereka menghormati perintahnya, ibu bapa pertama kita bukan hanya mengucapkan terima kasih atas apa yang mereka terima, tetapi mereka juga akan mengakui kekuasaan dan hak pemilikan Tuhan ke atas taman dan kehidupan mereka. Dan perkara yang sama berlaku pada hari ini ketika kita mengembalikan persepuluhan kita, memberikan ulasan tentang cadangan Salomo untuk memuliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Dan berkat-berkat dari melakukan ini, ayat yang ke-10, Ellen White menyatakan, ayat suci ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sebagai pemberi kepada segala keuntungan kita telah membuat tuntutan ke atas semuanya itu, bahwa tuntutannya harus kita pertimbangkan pertama, dan bahwa berkat yang istimewa akan diberikan kepada semua orang yang menghormati tuntutan ini. Nasihat Penatalayanan muka surat 65. Sebagai rayuan, marilah kita akui kekuasaan, pemerintahan, dan kebaikan Tuhan, sementara kita menyembah Dia melalui persepuluhan dan persembahan kita sekarang.
Mari kita berdoa untuk persembahan dan persepuluhan. Bapa Surgawi kami yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kebaikan. Pada pagi Sabat ini kami sangat bersyukur ya Tuhan atas pimpinan dan berkat Tuhan sepanjang seminggu yang lalu. Berkat kesehatan, kecukupan seharian, berkat kekuatan iman dan penjagaan. Kami merasakan yang semua itu Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan pada pagi Sabat ini atas syukuran kami membuat persepuluhan dan persembahan di hadapan Tuhan untuk kami persembahkan. Biarlah Engkau memberkati semua ini supaya dapat menjadi alat untuk membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan segala kabar baik akan dapat disampaikan ke seluruh pelosok dunia ini seperti yang Tuhan inginkan. Begitu dengan kami Tuhan, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kami mau serahkan sepenuh kepada Tuhan. Pergunakanlah tubuh kami, pikiran kami, jiwa kami dalam pelayanan Tuhan. Di mana saja kami berada, supaya kami dapat membantu menyebarkan kabar baik itu kepada orang lain. Sepanjang seminggu yang mendatang ini, kami pasti Tuhan akan menyediakan berkat yang berkelimpahan untuk kami gunakan, dan biarlah berkat itu akan juga menjadi berkat kepada orang lain sementara kami berada di dunia ini. Terima kasih Tuhan sebab mendengar doa ini, mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku takkan lupa kasih-Nya, pimpinku ke salib. Engkaulah Raja hidupku, Tuhan yang mulia. Mahkota duri dan paku, pimpinku ke salib. Di mana kau dibaringkan, pedih penuh duka. Malaikat Roh berpasukan, kuburmu dijaga. Ku tak lupa Getsemani, ku tak lupa sengsaranya, ku takkan lupa kasih-Nya, pimpinku ke salib. Ku ingin seperti Maria, membawa kemenyan ke kubur yang telah terbuka, pimpinku ke salib. Ku tak lupa
Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua anggota gereja dan sahabat-sahabat yang sedang menonton program kebaktian online ini pada pagi Sabat ini. Seperti yang kita semua sudah ketahui, perintah PKPB sedang berlangsung pada musim-musim ini, dan itulah sebabnya mengapa kita adakan program online ini. Supaya kita masih boleh berbakti bersama walaupun kita berada di rumah saja, atau mungkin ada juga yang sedang mengalahin di siring jalan pada pagi Sabat ini. Nah, dimanapun kita semua sedang berada pada pagi Sabat ini, doa saya dan istri adalah agar semua kita, jemaat Tuhan di daerah ini, walaupun di tempat-tempat yang lain, yang sedang menonton program ini berada di dalam keadaan yang sehat-sehat saja bersama dengan keluarga yang tersayang. Sebelum saya pergi kepada khotbah pendek kita pada kali ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan kesempatan ini. Sementara kami mempelajari firman Tuhan, kami undang Tuhan untuk bersama agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada satu hari ketika saya masih berada di EAU Thailand dulu, saya telah dijemput untuk menghadiri sebuah pertemuan untuk para juru gambar majelis graduasi di EAU. Saya bukanlah seorang juru gambar yang profesional dan bukan juga seorang juru gambar yang mahir. Tapi saya memang minat untuk mengambil gambar. Nah, di dalam pertemuan itu, ketua ataupun person in charge dalam bahagian juru gambar majelis ini berkata, bagus juga kan kalau kamu ada zooming lens, dapat juga kamu tangkap gambar-gambar dari jarak dekat dan juga jarak jauh. Pada saat dia berkata seperti itu, saya langsung berpikir-pikir berapa lagi baki uang yang saya ada. Saya perlu pergi ke kota Bangkok untuk mendapatkan lens ini. Pendekkan cerita, pada hari itu selesai saja pertemuan kami, saya langsung menelepon pemandu van untuk menjemput saya di kampus EAU. Pada hari itu juga saya turun ke kota Bangkok seorang diri tanpa ada sesiapapun bersama dengan saya. Nah, sepanjang 2 jam berada di dalam van itu untuk ke kota Bangkok, pikiran saya hanya tertumpu kepada rancangan bagaimana untuk mendapatkan lens itu. Oh, selepas turun dari van nanti di Victory Monument, langsung naik BTS ataupun Skytrain, kemudian turun di stasiun yang betul, jalan kaki ke pusat beli-beli elektronik yaitu Mall Pantip, cari counter money exchange, tukar dulu ringgit yang saya ada itu kepada Thai baht, kemudian langsung pergi ke tingkat yang betul di mall itu, dan kemudiannya dapatkan lens yang saya sudah lama idam-idamkan itu. Nah, lens itu adalah lebih kurang dengan lens ini. Lens ini boleh pergi jauh dan juga boleh ambil gambar dari jarak dekat. Nah, poin saya adalah saya sadar bahwa lens itu tidak akan datang dengan sendirinya di hadapan pintu bilik asrama tempat saya tinggal. Nah, saya juga ataupun saya harus berusaha, saya harus bergerak, saya harus pergi sendiri ke tempat di mana alat itu ada, barulah saya boleh mendapatkannya. Di dalam buku Matius pasal 8 ayat 1 hingga 3 merekodkan tentang seorang yang harus berjuang, bertolak dari tempat di mana dia berada, melawan rasa malu di hadapan orang ramai, semata-mata untuk mendapatkan kesembuhan. Pada Sabat kali ini, kita akan melihat kepada kisah seorang ini untuk mempelajari apakah yang kita harus lakukan untuk mendapatkan kesembuhan.
Nah, ini adalah bahagian pertama dari siri khotbah pendek ini. Sebuah khotbah yang bertajuk sembuh. Mari kita pergi kepada ayat 1 terlebih dahulu. Firman Tuhan dalam ayat 1 berkata seperti ini. Yesus turun dari bukit itu dan ramai orang mengikutnya. Nah, dalam ayat 1 ini kita boleh lihat bahwa pada waktu itu terdapat ramai orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada saat saya membaca ayat pertama ini, saya boleh membayangkan satu suasana yang agak riuh. Suara orang-orang yang mau melihat dan mereka yang mungkin masih belum puas mendengarkan khotbah Yesus. Kemudiannya, apa yang berlaku? Kita lihat ayat kedua. Seorang yang mengidap penyakit kusta datang bersujud di hadapannya sambil berkata, "Tuan, sekiranya Tuan mau, Tuan dapat mentahirkanku." Tiba-tiba, seorang pengidap penyakit kusta muncul di hadapan Yesus. Nah, tahukah Anda pada zaman Yesus ini, orang-orang yang mengidap penyakit kusta ini tidak boleh bergaul dengan orang ramai. Para pengidap penyakit kusta ini harus tinggal di luar perkampungan orang-orang yang sehat agar penyakit ini tidak menjangkiti mereka yang masih sehat. Nah, hal ini adalah lebih kurang sama dengan kuarantin. Walaupun caranya berbeza, tapi tujuannya adalah sama. Nah, namun pada zaman Yesus ini, ada beberapa sebab lagi tentang mengapa para pengidap penyakit kusta ini harus tinggal jauh daripada mereka yang sehat. Sebab yang pertama adalah pada zaman itu, oleh karena penyakit kusta ini belum ada obatnya, mereka yang mengidap penyakit ini adalah dianggap sebagai mereka yang sudah melakukan suatu dosa yang sangat besar sehingga Tuhan menghukum mereka dengan hukuman yang sebegitu rupa, mengidap satu jenis penyakit kulit yang sangat teruk sekali. Oleh itu, setiap kali pesakit kusta ini dilihat oleh orang yang sehat, pastilah timbul persoalan di pikiran mereka. Apa juga dosa yang dia sudah buat ini? Sampai-sampai Tuhan menghukum dia dengan hukuman yang berat seperti ini. Nah, bagaimana pula dengan perasaan si pengidap kusta ini? Pastilah sangat malu apabila masyarakat menganggap mereka sebagai orang-orang yang sangat-sangat berdosa. Sebab kedua adalah setiap pesakit kusta adalah dianggap sebagai najis. Asa kau mai. Orang Yahudi pada waktu itu bukan hanya tidak mau menyentuh para pesakit kusta ini, malahan mereka berkata bahwa nafas pesakit kusta itu pun najis juga. Bahkan udara yang ada di sekitar pesakit kusta ini pun najis. Udara sesuatu yang kita tidak lihat. Najis juga oleh karena pesakit kusta ini. Nah, itulah sebabnya para pesakit kusta ini harus tinggal jauh dari orang ramai, terasing dari masyarakat. Dan kamu tahu, katakanlah kalau para pesakit kusta ini harus bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pada saat mereka harus melalui suatu perkampungan atau pada saat mereka harus melalui suatu tempat yang mempunyai penduduk, mereka harus berteriak untuk memberikan amaran kepada orang ramai yang ada di situ. Kamu tahu apa yang mereka harus katakan? Mereka harus berteriak, "Najis, najis, najis." Bolehkah kita bayangkan apakah perasaan mereka pada saat mereka mengatakan bahwa diri mereka ini adalah najis? Saya pikir tidak mustahil kalau ada di antara mereka
yang menangis, menyadari keadaan fisikal mereka pada saat itu. Pada saat pesakit kusta ini datang kepada Yesus, melawan rasa malunya untuk berhadapan dengan orang ramai. Saya percaya itu adalah satu perjuangan yang cukup berat sekali bagi dia. Nah, saya boleh bayangkan juga pada saat pesakit kusta ini mendekat kepada Tuhan Yesus, orang ramai yang bersama-sama dengan Yesus tadi, mereka juga berusaha untuk mengelak pesakit ini. Berusaha untuk tidak mau mendekati orang yang najis ini. Namun Tuhan Yesus tidak pun menjauhkan dirinya daripada si pesakit kusta ini. Sebaliknya firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, Yesus menghulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mau, tahirlah." Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Yesus sanggup untuk menghulurkan tangannya dan kemudian pesakit kusta itu menjadi tahir. Saudara dan saudari, apa yang saya ingin sampaikan di dalam bahagian pertama siri khotbah pendek yang bertajuk sembuh ini adalah langkah pertama yang kita perlu ambil agar kita akan disembuhkan adalah pertama-tama untuk datang kepada Tuhan Yesus. Pesakit kusta ini pastilah malu untuk keluar ke khalayak ramai, menampakkan diri kepada masyarakat yang menganggapnya sebagai najis, memunculkan dirinya kepada masyarakat yang tidak mau menerima golongan seperti ini. Namun begitu, pesakit kusta ini menyadari keadaannya. Seorang yang sakit dan seorang yang perlukan kesembuhan. Dan dia menyadari bahwa Yesus boleh berikan kesembuhan itu. Oleh itu, setelah menyadari keadaannya yang sakit dan menyadari bahwa ada pengharapan, ada Tuhan Yesus yang boleh memberikan kesembuhan, dia akhirnya datang kepada Yesus dan dia akhirnya disembuhkan. Pada saat ini, kita juga harus lakukan hal yang sama. Kita juga harus mengambil langkah pertama ini. Kita juga harus datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Di musim-musim pandemik ini, Yesus tidak dan belum berubah. Yesus masih lagi pribadi yang sama yang sudah menghulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mau, tahirlah." Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Pada hari ini Yesus masih lagi Tuhan yang sama yang menerima sesiapa saja. Apa yang kita perlukan adalah menyadari keadaan kita dan datanglah kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu pasti akan memberikan kesembuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pada sabat kali ini kami sudah belajar bahwa Yesus menerima semua orang. Dan pada saat Yesus menerima kami, Yesus akan menjamah kami, akan menyentuh kami dan berkata, "Sembuhlah." Bapa di sorga, pada saat ini, di musim-musim pandemik ini, kami berharap agar kesembuhan dari tangan Yesus yang luar biasa itu akan menjamah dunia ini, agar kesembuhan akan datang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan sudah bersama kami sementara kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.